Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil karya tulis kami mengenai kontribusi pemikir Islam terhadap perkembangan ekonomi, yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Akila Alfi Fauzia, yang kedua ada Kalia Syamami Al-Baihaqi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Aumul Mubarak. Kontribusi Al-Ghazali dalam perkembangan ekonomi. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Ghazale, suatu desa daerah Tus, bagian dari Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1056 Masehi. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Setelah ayahnya meninggal sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia telah mengidentifikasikan semua masalah, baik berupa masalah utilitas, manfaat, maupun disulitas atau kerusakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, ad-din, hidup atau jiwa, nafs, keluarga atau keturunan, nas, harta atau kekayaan, mal, dan intelek atau akal. Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik. Namun ia menandaskan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Permintaan, penawaran, harga, dan laba. Al-Ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar. Sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal dengan al-saman al-adil atau harga yang adil di kalangan ilmuwan muslim, atau equilibrium price, harga keseimbangan dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa tulisannya jelas menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran. Etika perilaku pasar. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, dan harga barang, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Yang kedua, aktivitas produksi. Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Seperti yang telah dikemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus, ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hierarki produksi. Secara garis besar, Al-Ghazali membagi aktivitas produksi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, industri dasar, yaitu industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Yang ketiga, aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar. Tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Al-Ghazali mengidentifikasikan 3 tingkatan persaingan, yaitu persaingan yang wajib adalah persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan. Persaingan yang disukai, yaitu persaingan yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir, persaingan yang tidak diperbolehkan, yaitu berhubungan dengan barang-barang mewah.
Yang ketiga, barter dan evolusi uang. Problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai: 1. Kurang memiliki angka penyebut yang sama, lack of common denominator. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi, indivisibility of goods. Yang ketiga, keharusan adanya dua keinginan yang sama, double coincidence of wants. Uang yang tidak bermanfaat dan penimbun bertentangan dengan hukum ilahi. Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang. Pemalsuan dan penurunan nilai uang. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perseorangan, tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum. Namun, apabila pencampuran logam dan koin merupakan tindakan resmi dari negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Yang selanjutnya, larangan riba. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Keempat, peran negara dan keuangan publik. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Untuk meningkatkan kemakmuran, perekonomian negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakkan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Kedua, keuangan publik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Sumber pendapatan negara. Ghazali menjelaskan, kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaranya. Utang publik. Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Contoh utang seperti ini adalah revenue bond yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat. Pengeluaran publik. Al-Ghazali menunjukkan perlunya membangun infrastruktur sosioekonomi. Ia berkata bahwa sumber daya publik seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan, bangunan-bangunan masjid, pondok, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas kontribusi Ibnu Taimiyah dalam perkembangan ekonomi. Berikut adalah biografi singkat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu, beliau terkenal sebagai penulis, orator, dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 Masehi. Pada waktu itu, ia berusia 6 tahun. Pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, As-Siyasah, Asy-Syariah fi Islah al-Ra'wa ar-Ra'iyah, serta Al-Hisbah fi al-Islam. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus pada 728 Hijriah dan dikebumikan di pemakaman kaum Sufi. Lalu yang selanjutnya ada kontribusi Ibnu Taimiyah dalam mekanisme pasar.
Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama, ada keinginan masyarakat atau rogbah terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati masyarakat. Yang kedua, perubahannya tergantung pada jumlah para peminta. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Lalu yang ketiga, meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan baik kecil atau besar berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun. Yang keempat, ada harga berubah-ubah sesuai dengan kualitas pembeli barang tersebut. Jika pembeli adalah seorang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang dibelikan lebih rendah. Sebaliknya, jika pembeli adalah orang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ngulur pembayaran utang, serta mengingkari utang, maka harga yang diberikan lebih tinggi. Yang kelima, harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan menggunakan uang umum yang dipakai. Yang keenam, tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula halnya, harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Lalu yang ketujuh, besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang, akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua ada regulasi harga. Yang pertama ada tidak adil dan tidak sah, dan yang kedua ada adil dan sah. Tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual, dan juga penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan suplai atau penawaran, atau kenaikan demand atau permintaan. Yang kedua, adil dan sah, saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur jika penduduk sangat membutuhkannya. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli, terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan tidak kesempurnaan mekanisme pasar. Lalu selanjutnya ada uang dan kebijakan moneter. Yang pertama ada karakteristik dan fungsi uang, lalu penurunan nilai mata uang, dan yang ketiga, mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Yang pertama ada karakteristik dan fungsi uang. Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang, yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan atau takobut dan tanpa penundaan atau hulul. Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya. Keempat, lalu ada kompensasi dan harga. Yang pertama ada harga yang tidak adil atau terlarang, dan yang kedua adalah harga yang adil dan disukai. Yang dimaksudkan dengan harga yang tidak adil adalah harga yang tidak setara. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip iyadharor,
yakni tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kalia Syamami. Selanjutnya, saya Kalia Syamami akan membahas mengenai kontribusi Ibnu Khaldun dalam perkembangan ekonomi. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Wali ad-Din Abd-al-Rahman Ibnu Muhammad Ibn al-Hasan Ibnu al-Jabir Ibnu Muhammad Ibn Ibrahim Ibn al-Rahman Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan meninggal di Mesir tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Ibnu Khaldun, seorang ulama yang hidup pada abad 14, ia merupakan orang yang telah mengemukakan gagasan-gagasan jauh sebelum orang-orang barat menyatakan gagasan tersebut. Hal ini menandakan bahwa Ibnu Khaldun ini adalah orang yang sangat cerdas dan mendahului ilmuwan-ilmuwan orang barat. Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, mengenai pertumbuhan penduduk, makroekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Kita juga menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur. Sejumlah teori Ibnu Khaldun. Yang pertama, teori harga, menjelaskan mengenai tingkat keuntungan akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Lalu, teori sektor pertanian. Pertanian pada dasarnya merupakan sektor penghidupan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor lain, sehingga dibuatlah teori mengenai sektor pertanian. Lalu, yang ketiga, teori sektor industri, menggambarkan berkembang atau tidaknya suatu industri itu ditentukan oleh konsumen. Lalu yang terakhir, teori mata uang. Mata uang sebagai alat pengukur harga barang. Teori uang menurut Ibnu Khaldun. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak untuk menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengandung emas dan perak bukanlah jaminan. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Ibnu Khaldun juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut. Ibnu Khaldun menjelaskan secara rinci bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan, karena perdagangan akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, akan membuat lesu juga perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Selanjutnya, yang terakhir, teori korelasi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan menciptakan kreativitas kerja dan menambah kebutuhan kerja di masyarakat. Ibnu Khaldun mengaitkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi seperti halnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonominya tidak bisa dilepaskan pula dengan pemikiran politiknya. Menurutnya, manusia ini pada dasarnya adalah makhluk politik atau zun politiken. Artinya, manusia ini harus hidup bermasyarakat. Lalu, manusia tidak bisa hidup sendiri secara individual. Dia membutuhkan orang lain. Ini merupakan alasan mengapa ilmu ekonomi memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan penduduk.
Kesimpulannya, dari ketiga tokoh hebat di atas, semua teori-teori yang telah dirancang oleh setiap tokoh memanglah terdapat beberapa perbedaan, dan itu adalah hal yang wajar. Namun, semua teori tersebut sangatlah luar biasa. Terlebih lagi, mereka merancang teori-teori tersebut di zaman yang bahkan terbilang belum modern. Hebatnya dari teori tersebut adalah tidak akan pernah ketinggalan zaman, dan kita sebagai umat Islam sepatutnya meneladani dan mencoba untuk mempraktekkan semua hal di atas agar kita senantiasa menjadi umat Islam yang selalu menjalankan semua syariat agama dengan baik dan benar. Dapat kita rasakan juga semua teori-teori dan ilmu yang mereka temukan kita pelajari hingga saat ini. Meskipun memang awalnya sulit sekali untuk merubah kebiasaan yang sudah sering kita lakukan, setidaknya kita semua harus yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah, hasil yang kita dapatkan akan lebih maksimal, dan yang terpenting adalah hasil tersebut merupakan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga dalam menjalaninya harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.